Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan, dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan jangan lupa like and subscribers-nya, agar kalian jadi yang pertama mendapat informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Inter Milan tidak berhasil mendapatkan poin penuh kala bertanding melawan Napoli di pekan ke-25 Liga Italia, Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 dini hari. Sang biru hitam bahkan sempat tertinggal terlebih dahulu dari Napoli di laga ini. Untungnya, Inter Milan bisa menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Edin Dzeko. Sayangnya, tak ada lagi gol yang tercipta pasca lesakan milik Edin Dzeko bersarang di jala Napoli. Hasil imbang ini membuat posisi keduanya di papan klasemen Liga Italia terancam. Mereka terancam dikudeta AC Milan yang akan bertanding petang nanti. Ditambah lagi, lawan yang akan dihadapi Rossoneri di atas kertas tak terlalu berat. AC Milan akan melawan Sampdoria di pekan ke-25 ini. Pelatih AC Milan Stefano Pioli bereaksi jelang duel kontra Sampdoria. Partai Giornata ke-25 Liga Serie A Italia ini berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Ahad tanggal 13 Februari tahun 2022, malam WIB. Pioli membahas mentalitas pasukannya. Berjalannya waktu, terlihat kematangan di skuad Rossoneri. Sang arsitek berpendapat, keadaan demikian sesuatu yang lumrah. Sekarang, tim memiliki kepercayaan diri dan kedewasaan yang lebih, dibandingkan 1-2 tahun lalu. Sebuah perkembangan normal, kata juru taktik kelahiran Parma, dikutip dari laman resmi klubnya. Teka-teki yang menyelimuti masa depan Timo Bakayoko akhirnya terjawab. Gelandang berusia 27 tahun tersebut kemungkinan besar akan meninggalkan San Siro, markas AC Milan akhir musim ini. Isu liar yang menerpa Timo Bakayoko tak lepas dari kurangnya menit bermain bagi pemain pinjaman Chelsea tersebut. Tercatat, Bakayoko baru mentas sebanyak 597 menit dari 17 penampilan sejauh ini. Ex-AS Monaco tersebut masih kalah saing dari Sandro Tonali, Franck Kessie maupun Ismaek Benacer. Kurang agresif dalam merebut bola, serta acap kali melakukan blunder fatal saat melakukan operan disebut-sebut membuatnya kian terpinggirkan di starting CE Rossoneri. Situasi tersebut diperparah dengan ucapan Stefano Pioli baru-baru ini. Pelatih asal Italia itu menyinggung para pemain tengahnya yang siap turun gelanggang saat bersua Sampdoria. Entah disengaja atau tidak, Pioli tak menyebutkan nama Bakayoko. Kode dari Pioli tersebut kian memanaskan masa depannya di kota Milan. Gosipnya, Bakayoko bakal meninggalkan AC Milan untuk kedua kalinya. Ia disebut-sebut bakal jadi alat barter transfer Chelsea ke Sevilla. Kapten AC Milan, Alessio Romagnoli semakin mendekat ke rival di Liga Italia, Juventus setelah negosiasi kontrak barunya berjalan di tempat. Seperti yang diketahui, kontrak Alessio Romagnoli di AC Milan akan berakhir pada Juli tahun 2022 mendatang. Namun negosiasi antara pihak Romagnoli dan AC Milan yang berjalan sejak akhir tahun 2021 lalu belum mendapatkan hasil nyata. Bahkan menurut ahli transfer Calcio Mercato, Daniele Longo kemungkinan Romagnoli bertahan di San Siro hanya sebesar 30% saja. Daniele Longo juga menyatakan bahwa Romagnoli sudah 70% akan hengkang ke Juventus di musim panas nanti karena kontrak baru tak juga ditandatangani. Juventus sendiri akan melakukan penyegaran di lini belakang mereka setelah Giorgio Chiellini keluar masuk ruang perawatan karena cedera. Si Nyonya tua memang sudah sejak lama menaruh perhatian pada Romagnoli, namun rencana tersebut urung terjadi karena AC Milan juga ngotot untuk mempertahankannya.
Lazio harus menelan kekalahan telak 0-4 di perempat final Coppa Italia 2021-2022 ketika menghadapi AC Milan, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022, dini hari WIB. Usai anak asuhnya tak mampu tampil maksimal, pelatih Biancocelesti julukan Lazio, Maurizio Sarri merasa khawatir dengan mental para pemainnya. Sebelumnya, Lazio mampu tampil sangat baik. Mereka sukses mencatatkan 4 pertandingan beruntun tanpa kebobolan di semua kompetisi. Namun, rekor tersebut langsung hancur ketika AC Milan menghujani 4 gol ke gawang mereka. Dari kekalahan tersebut, Maurizio Sarri berharap anak asuhnya kekalahan itu dampak dari kelelahan, sehingga timnya tidak bisa tampil maksimal. "Kami dimatikan, saya harap itu hanya masalah fisik dan kelelahan," ucapnya dilansir dari Football Italia, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Lebih lanjut, pelatih berusia 63 tahun itu akan merasa lebih khawatir, jika kekalahan lawan AC Milan diakibatkan dari mental pemain yang sudah jatuh. Karena jika ini mental tentu hal itu lebih mengkhawatirkan, imbuh Maurizio Sarri. Kekecewaan memang terpancar dari raut wajah Maurizio Sarri, karena tidak bisa mempertahankan raihan positif sebelumnya. Gianluigi Donnarumma merupakan salah satu dari 5 pemain top dunia yang didatangkan oleh Paris Saint-Germain di musim panas tahun lalu. Dirinya didatangkan secara gratis setelah tak memperpanjang masa bakti di AC Milan. Bagi fans Milan, kepergian Donnarumma meninggalkan kesan yang buruk. Tak sedikit yang menuding Donnarumma sebagai pemain sepak bola mata duitan dan tak setia pada Milan yang telah membesarkan namanya hingga menjadi kiper nomor 1 timnas Italia. Namun saat menceritakan kembali bagaimana proses kepergiannya dari Milan, Donnarumma mengaku sempat sakit hati saat mantan klubnya itu memberitahu terkait kedatangan penjaga gawang baru. Yang dimaksud sudah pasti Mike Maignan, yang kini menjadi pujaan baru untuk publik San Siro, karena tampil gemilang. Setelah bertahun-tahun tidak pernah mudah untuk berpisah dengan kenyataan seperti Milan. Di Milan saya tumbuh sebagai seorang pria dan seorang pemain. Saya hanya bisa berterima kasih kepada klub atas semua yang telah mereka lakukan untuk saya. Bahkan para penggemar selalu memperlakukan saya dengan baik. Milan yang selalu saya rasakan di rumah, ujar Donnarumma kepada La Gazzetta dello Sport. Tapi kemudian Anda tahu bagaimana keadaannya. Mungkin semua orang menyalahkan saya, tanpa melihat apa yang terjadi di sisi lain. Katakanlah secara ringkas bahwa panggilan telepon terakhir dari klub adalah untuk memberitahu saya bahwa mereka telah mendatangkan penjaga gawang lain. Jadi begitulah akhirnya.